pemantik korbu. Ya, ini orang sombong. Makanya puncak syariat itu sombong, merasa dirinya yang tahu gitu. Itu sombong maksudnya, ya. Padahal yang tahu itu Allah, yang pintar itu Allah, yang berilmu itu Allah gitu ya. Makanya ada istilah puncak orang syariat itu sombong. Baru keluar pesantren kilat, ya, pulang kampung semua bid'ah semua. Ilmunya cuma pesantren kilat seminggu. Nah, karena merasa tahu, merasa lebih pintar gitu ya. Makanya kalau hanya duduk di syariat, ujung-ujungnya sombong itulah. Ya. Puncak dari tarekat itu gila. Gila maksudnya ini artinya gila kepada Allah. Yang diingatnya Allah, mau tidur ingat Allah, mau makan ingat Allah, mandi ingat Allah, Allah aja yang diingatnya. Maka ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu ya, maka ada istilah ciri-ciri salah seorang itu jadi wali Allah itu apa itu? Kalau kita ngelihat orangnya ingat Allah. Begitu kita ketemu ingat Allah. Kenapa? Karena yang selalu bicarakannya Allah begitu. Dia enggak bicara bisnis ini, enggak. Dia enggak bicara tentang ilmu dunia, bagaimana pertukangan, bagaimana bikin jembatan, enggak. Yang dibicarakan Allah. Ya, asal bicara Allah gitu. Makanya orang bilang, kalau ketemu dia pasti ingat Allah. Nah, namanya kena tergila-gila dengan Allah. Gilanya maksudnya gila positif gitu ya. Ingat terus sama Allah. Mau tidur ingat Allah, mau bangun ingat Allah, mandi ingat Allah, makan ingat Allah gitu ya. Nah, kalau kita ini kan nggak jarang-jarang kita ingat itu. Bangun tidur, duit, sesajen, ya. Ini kan tubuh kita ini punya sesajen, Pak. Ini sesajen ini. Ya. Bangun tidur, sesajen dimintanya kopi segelas. Ya. Kadang-kadang gorengan, gitu. Baru bangun tidur udah minta sesajen. Ada. Nah, tapi kalau ya puncak orang tarekat itu gila, itu artinya dia selalu ingat ke Allah. Puncak orang hakikat bingung. Bingung itu apa? Ya bingung. Kuliah di luar kau di dalam, kuliah di dalam kau di luar. Kuliah kusangka aku nyatanya kamu, kusangka kamu nyatanya aku. Mana yang aku, mana yang kamu, bingung aku. Nah, ini namanya puncak. Nah, kayak orang ngelihat angka 6, ya. Di lada sebelah sini 6, kata kawan sebelah sana 9 katanya. Bertengkarlah mereka berdua. Nah, inilah yang bingung. Kuliah di luar kau di dalam, kuliah di dalam kau di luar. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, makanya dalam istilah tasawuf, kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kamu tiada, akulah yang ada. Makanya dulu ya ada seorang jamaah ya ngomong sama gurunya, ya. Karena kata gurunya, kalau kau ada, aku tiada, kata Allah. Kalau kau tiada, akulah yang ada. Bukan guru, saya mau tanya, ada apa enggak katanya. Kok kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya, ini kebingungan, artinya itu puncak daripada hakikat itu bingung. Itu bukan makom, Pak, puncak. Puncak dari ilmu ma'rifat itu apa? Tenggelam. Ya. Puncak ilmu ma'rifat itu enggak tahu. Tenggelam. Ya. Dia bilang tadi, tenggelam di laut bukan jadi laut. Ya. Cuman terlihat laut aja semua gitu. Kenapa? Ya yang tenggelam. Nanti kalau lautnya kering, nongol lagi dia. Tidak pernah itu kita jadi lautnya. Mudas tetap mudas, qadim tetap qadim, Pak. Mudas tidak akan jadi qadim, qadim tidak akan jadi mudas. Nah, jadi bukan kita jadi Tuhan, bukan. Ya. Tapi kitanya enggak ada, yang ada Allah katanya. Ya, makanya saya bilang siang tidak akan pernah jadi malam, malam tidak akan pernah jadi siang. Ya. Yang ada datang siang, hilang malam, datang malam, hilang siang. Berganti, tubadil namanya, ya. Nah,
Datang malam, siang berganti malam, malam berganti siang. Bukan malam jadi siang, bukan siang jadi malam, enggak. Itu berganti. Nah, ketika malam sudah enggak ada, maka yang ada siang. Ketika siang sudah enggak ada, maka yang ada malam. Nah, jadi cuman kita ini kadang-kadang dihambat oleh bentuk, maka kita nggak paham-paham. Nah, ini apa namanya nih? Gelas kan? Ini gelas. Kenapa kita katakan gelas? Karena dia berbentuk gelas. Kita nggak ngeliat beling nggak di sini nih. Kita nggak lihat kaca nggak. Yang kita katakan ini gelas karena bentuknya gelas. Padahal gelasnya beling itulah, gelasnya kaca itulah. Gimana cara supaya langsung bisa ngelihat kacanya? Remukan, ya, pecahin gelasnya itu, supaya nggak berbentuk lagi. Yang kelihatan beling itulah, yang kelihatan kaca itulah. Nah, ini yang susah, Pak. Dulu pernah saya katakan, kapas ya dipintal menjadi benang, benang disulam menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Ketika kita ngelihat benang, kita katakan benang, itu bukan kapas, karena alamnya berbeda. Ya, alamnya berbeda, namanya berganti. Padahal sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Nggak akan ada benang kalau nggak ada kapas. Ya, benang disulam menjadi kain, alam berbeda, nama pun berganti. Bukan benang lagi, kain namanya. Padahal kain itu ya benang itulah. Kain dijahit menjadi baju. Yang kita lihat baju, padahal baju itu ya kain itulah. Ya. Jadi benang itu adalah kapas, kain itu adalah